Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, damai sejahtera Kristus beserta dengan kita semua. Jemaat yang terkasih, tak terasa sudah hampir 6 bulan kita melakukan ibadah online dari rumah kita masing-masing. Dikarenakan pandemi corona ya Bapak Ibu. Biarlah sekalipun kita berada di rumah kita masing-masing saat ini, saya percaya bahwa roh kita, di dalam roh yang sama, kita datang menyembah dan memuji Tuhan. Dan kiranya melalui ibadah kita pada pagi hari ini, sungguh kita boleh mengalami perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Mari dengan sikap hati yang penuh dengan kerinduan, dan penuh dengan rasa syukur kita mau datang kepada Tuhan. Kita meresponi panggilan Tuhan atas undangannya kepada kita di dalam ibadah pagi hari ini. Mari saya mengundang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk boleh bangkit berdiri. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah kita ini. Mari kita masuk dalam saat teduh. Ibadah kita di pagi hari ini, kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat hati dan suara kita, menyembah dan memuji Tuhan, karena Dia satu-satunya pribadi yang sungguh sempurna buat setiap kita. Kasih-Nya yang tak terselami dengan segala pikiran kita, adalah kasih yang telah dan yang akan terus dicurahkan senantiasa kepada setiap kita yang percaya kepada Dia. Sungguh, tidak ada pribadi yang lain yang dapat menandingi Allah Tuhan kita. Saat ini mari kita berikan, naikkan segala puji dan sembah kita hanya kepada Dia. Karena sudah selayaknya lah Dia menerima segala hormat sembah kita atas segala kasih dan kuasa-Nya pada kita. Ku kagum akan Engkau. Mari naikkan pujian ini. Kau sungguh indah Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk lebih dari semua yang ada.
Sungguh kau indah Tuhan, kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Terpujilah Tuhan, Allah yang perkasa. Terpujilah Tuhan, Allah yang perkasa. Dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, Allah yang perkasa, yang berkuasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Allah yang perkasa. Dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur pada saat ini kami masih Kau beri kesempatan untuk boleh datang berbakti kepadamu ya Tuhan. Bersyukur untuk tubuh yang sehat yang Kau masih anugerahkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk undangan boleh bersekutu dengan Engkau pada pagi ini, sekalipun kami tidak berada di ruang kebaktian yang sama. Terima kasih juga Tuhan untuk kasih pemeliharaan Tuhan atas hidup setiap kami di dalam satu minggu ini. Namun sebelum jauh kami masuk di dalam ibadah ini ya Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun. Kembali kami datang dengan penuh kesadaran ya Tuhan, atas segala kelemahan dan ketidakberdayaan kami di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, atas segala dosa, pelanggaran kami yang telah kami lakukan terhadap Engkau dan sesama kami. Dan kiranya Engkau menyucikan, melayakkan hidup kami, agar sungguh hidup kami boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Engkau baik. Saat ini kami memohon kasih karunia-Mu, yang Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan.
Kau yang akan senantiasa memberikan penyertaan-Mu di dalam ibadah kami saat ini. Sehingga sungguh hati kami ini hanya tertuju kepadamu saja ya Tuhan. Menyembah dan memuji-Mu dengan segala sembah dan pujian kami yang terbaik dari hati kami yang sungguh mengasihi Engkau. Bahwa kami juga untuk boleh mengerti akan firman-Mu. Dan biarkan hati kami terbuka menerima akan segala perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengakui segala dosanya dan bertobat kepada Tuhan, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yang berbunyi demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dengarlah petunjuk hidup baru yang akan menuntun kehidupan kita, menjalani keseharian hidup kita yang terdapat di dalam Roma 5 ayat 3-5 yang berbunyi. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, bila kita melihat situasi dunia pada saat ini, secara manusia kita pasti akan mudah menyerah dan pasti kita akan berputus asa atas keadaan di dalam masa pandemi ini. Terlebih lagi dengan kondisi perekonomian yang semakin memburuk di dalam segala usaha pekerjaan kita. Tapi kiranya kondisi ini tidak semakin membuat kita menyerah dan kecewa. Tapi marilah kita melihat akan setiap campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sudah kita rasakan di masa-masa kita yang lalu. Kuasa Tuhan tetap sama di dalam segala situasi kehidupan kita. Di dalam kuasa-Nya telah tersedia kemenangan buat setiap kita yang terus berharap kepada Dia. Lewat terang kebenaran firman-Nya juga, kita tetap setia, akan dituntun setiap waktu, dan langkah hidup kita akan memberikan kita kekuatan dalam menghadapi segala tantangan di dalam hidup ini. Karena sungguh besar dan hanya di dalam nama-Nya saja ada pengharapan dan kemenangan. Amin Bapak Ibu. Mari kita naikkan pujian ini. Hanya di dalam nama-Nya. Mari dengan penuh semangat kita naikkan pujian ini. Firman terangi jalanku. Firman terangi jalanku. Perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ragu. Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya.
Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Oh, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Beri tepuk tangan Tuhan Yesus kita. Mari dengan bangkit berdiri, kita akan mengakukan akan pengakuan iman kita. Mari dengan segenap hati kita mengakukan dengan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan membaca bacaan pertanggapan yang diambil dari Mazmur 91 ayat 3 sampai 7. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayap-Nya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Bacaan kita ini mengajarkan kepada kita agar kita jangan khawatir terhadap situasi dunia yang memburuk pada saat ini. Entah karena pandemi corona yang sedang terjadi pada saat ini, ataupun bencana alam, peperangan, bahkan keadaan hidup kita yang kadang terasa sangat rumit. Mungkin kita tidak bisa mengendalikan keadaan ini semuanya. Namun percayalah bahwa apapun yang terjadi ada di bawah kuasa Tuhan. Apabila kita sungguh-sungguh menaruh harapan kepada Dia, masa Dia tidak akan melindungi kita. Dia adalah Bapa yang akan selalu memberikan yang terbaik untuk kita, anak-anaknya. Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Dan kita tidak akan goyah karena Dia selalu beserta kita. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur atas kesempatan yang indah kami boleh menaikkan pokok-pokok doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu ya Tuhan, atas kehidupan kami, keluarga kami, di dalam melewati hari-hari kami di dalam minggu ini. Kami sungguh bersyukur untuk segala berkat anugerah Tuhan yang telah Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Di dalam masa pandemi corona ini ya Tuhan, kami terus memohon anugerah-Mu.
bagi para dokter, perawat, tim medis yang bekerja di rumah sakit. Biarlah mereka yang sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, Kau pakai, berkati mereka, agar mereka dapat mengabarkan pengharapan di dalam Kristus lewat pelayanan mereka. Lindungilah kesehatan mereka ya Tuhan, agar terhindar dari terinfeksinya COVID-19. Berikan fisik dan mental yang kuat di dalam merawat setiap pasien. Berikanlah juga kesembuhan kepada setiap pasien yang dirawat. Berikanlah kekuatan, penghiburan, dan sukacita yang berasal dari Engkau saja ya Tuhan pada mereka dan keluarga mereka yang harus mereka tinggalkan. Ya Tuhan, kami terus berdoa untuk uji klinis terhadap obat dan vaksin COVID-19 agar segera dapat membuahkan hasil sehingga boleh menyembuhkan banyak orang dan boleh mencegah penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus juga berdoa, Kau kiranya memberkati untuk segala usaha pemerintah di dalam menangani kasus COVID-19 ini, serta kerja keras pemerintah di dalam memulihkan kondisi perekonomian, sosial, dan lainnya akibat terdampak dari pandemi corona ini. Ya Tuhan, kami terus berdoa bagi pergumulan setiap jemaat kami di dalam bidang ekonomi. Kiranya Engkau ya Tuhan, yang akan terus menyertai, membuka jalan bagi setiap kesulitan yang dihadapi di dalam segala usaha pekerjaan mereka. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk tetap memelihara iman dan kerohanian kami di masa yang sulit ini. Biarlah kami tetap bersabar, tetap bertekun di dalam saat teduh dan doa pribadi kami hari lepas hari. Kami membawa pergumulan gereja kami. Biarlah kami menjadi jemaat-jemaat yang sungguh mengasihi Tuhan dan gerejanya. Kami terus berdoa untuk masa depan gereja kami. Hamba Tuhan yang kami butuhkan, kondisi keuangan gereja kami, kerja sama kami ya Tuhan sebagai aktivis dan jemaat, program-program gereja yang ada, Tuhan berkati. Mohon Tuhan juga bantu kami, mampukanlah dan berikan hikmat-Mu di dalam pelayanan ini. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, yang kami mohonkan kepadamu. Biarlah semuanya boleh terjadi atas kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dan ajarlah kami untuk tetap terus percaya dan berharap penuh iman kepadamu. Dan kami mengakhiri doa kami ini dengan mengucapkan doa yang sempurna seperti yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebentar lagi kita akan menyaksikan persembahan pujian yang dibawakan oleh kelompok PA dari Rungkut Asri Barat. Yesus meninggikan daku, bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku, menolong orang lain.
Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur 103 ayat 13 berbunyi, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, ingatlah bahwa kepada setiap kita yang hidup takut kepada Dia, Tuhan akan selalu menjadi seorang Bapa yang mengasihi kita lebih dari apapun. Kita akan selalu diawasi, kita akan selalu dijaganya seperti biji matanya sendiri. Kita akan selalu terlukis di telapak tangannya dan di ruang matanya. Jangan pernah lupakan itu. Apapun yang kita alami hari ini, ketahuilah itu. Bersyukurlah bahwa kita punya Bapa yang sangat mengasihi kita. Seperti Bapa yang baik dan sayang kepada anaknya. Kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman. Kita naikkan pujian seperti Bapa sayang anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu.
bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik, seperti Bapa sayang anaknya, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada hari ini untuk pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga untuk Gembala dan seluruh jemaat di tempat ini. Dan izinkan juga saya memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Beri Regen Daluyan, asli Manado dan sekarang lagi pelayanan di Malang. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bisa memberikan kami kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa kepadanya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur di pagi hari ini ada lagi kesempatan bagi setiap kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Maka di hari ini kami minta Tuhan pertolongan daripadamu, pengurapan daripadamu ya Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, urapi kami, ambil alih hati kami, pikiran kami, agar supaya kami bisa fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan juga secara khusus hamba-Mu, hamba menyerahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Biarkanlah Engkau yang berkata-kata, biarkanlah semua apa yang Kau maksud bisa hamba sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan ini ya Tuhan. Terima kasih, urapi kami semua jemaat yang ada di tempat ini, dan kami siap menerima berkat dari surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membacakan di dalam Keluaran pasal ke-14 ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang 31. Saya akan membacakannya. Menyeberangi laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel.
dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya. Keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang seru tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. 22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orang yang berkuda sampai di tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan mereka yang berkuda. Mereka mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir di tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedangkan di kiri di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhampar di pantai laut. Ayat yang terakhir, ketika dilihat oleh Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Amin. Nah, khotbah di pagi hari ini saya mengangkat sebuah tema, Allah menunjukkan kuasanya. Nah, kalau kita melihat dan kita membaca Keluaran pasal ke-14 ini dari ayat 15 sampai 16, apa yang terlintas di dalam pikiran kita? Kita melihat tema Allah menunjukkan kuasanya. Tapi kalau kita melihat dari perjalanan bangsa Israel, kita melihat apa yang terjadi. Di sini ada sebuah tekanan, ada sebuah ketidakpercayaan kepada Allah itu sendiri. Kenapa? Kalau kita melihat di pasal 13, maka kita melihat bahwa bangsa Israel mengeluh. Bangsa Israel seolah-olah tidak percaya dengan apa yang sudah dikatakan oleh Musa. Maka apa yang Tuhan katakan lewat Musa, banyak orang Israel tidak percaya. Nah, Bapak Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita lihat dalam keadaan ini, maka bangsa Israel dalam keadaan ini sedang terjepit. Di mana? Di depan begitu mereka mau maju, di depan ada laut. Kiri kanannya adalah sebuah padang gurun, bahkan di belakang mereka ada tentara Mesir dengan kekuatan yang begitu besar dan orang-orang pilihan. Maka kalau kita lihat perlengkapan yang mereka bawa itu benar-benar perlengkapan perang yang paling komplit. Bahkan kereta yang mereka bawa juga kereta yang paling bagus. Nah, di sini menandakan bahwa Mesir siap menyerang Israel habis-habisan. Maka dalam keadaan ini, bangsa Israel dalam keadaan tidak percaya diri. Karena kenapa? Mereka hopeless, nggak tahu mau ngapain. Depan nggak bisa, ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa, ke belakang pun apalagi. Nah, ini mengkisahkan
tentang kehidupan pribadi saya yang dulunya juga sama seperti ini. Tidak ada jalan lain, maka jalan yang harus kita lihat atau kita pakai kemana? Ya pasti ke atas ya. Depan nggak bisa, kiri nggak bisa, depan nggak bisa, kiri nggak bisa, kanan nggak bisa, belakang nggak bisa. Bisanya kemana? Ke atas. Tapi ada tapinya. Bangsa Israel pada saat itu masih terus mengeluh. Masih terus memperdebatkan. Jadi ada sebagian berdoa, ada sebagian mengeluh dan mengeluh. Tidak percaya apa yang Tuhan sudah katakan lewat Musa. Maka juga di sini kita lihat, siapa di antara kita tidak takut dalam keadaan seperti ini? Siapa di antara kita, kalaupun menghadapi masalah seperti ini, atau seperti bangsa Israel, apakah kita juga sanggup? Apakah kita juga punya pemikiran yang sehat di saat keadaan yang sedang menghimpit kita? Rata-rata manusia tidak siap. Maka di sini kita lihat bagaimana bangsa Israel itu putus asa. Nah, di sini saya sedikit mendefinisikan tentang putus asa. Putus asa adalah suatu sikap atau perilaku seseorang yang menganggap dirinya telah gagal dalam menghasilkan sesuatu harapan atau cita-cita karena merupakan sikap, maka putus asa berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap setiap peristiwa dalam hidupnya. Nah, sama seperti umat Israel juga mengalami putus asa di saat mereka menghadapi tekanan ini. Tapi kalau kita lihat lagi konteks yang sebelumnya, mereka meragukan apa yang sudah Musa katakan bagi mereka, bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan membuka semuanya. Tapi bangsa Israel ada sebagian tidak percaya, ada yang sebagian tetap berdoa kepada Tuhan, berharap supaya Tuhan menolong mereka. Nah, dalam keadaan seperti ini, di dalam setiap kehidupan kita yang sedang kita alami, mungkin ada di antara kita juga sedang putus asa hari ini. Sedang mengalami kebingungan, sedang mengalami frustasi. Mungkin kita nggak bisa kemana-mana. Tapi ingat satu hal, bahwa Tuhan terus menunggu kita. Terus memberikan kita kesempatan di mana kita bisa datang dan berbalik kepadanya. Nah, kita melihat lagi bagaimana keadaan psikologi Musa saat itu di dalam gimana keadaan psikologi dari Musa sendiri. Sedangkan bangsanya yang dia pimpin itu sedang stres. Maka Musa juga itu pastilah juga stres. Tapi karena dia seorang pemimpin, dia tidak menunjukkan keraguan-raguannya atau kekhawatirannya di depan umat yang dia pimpin. Maka kalau kita melihat di ayat yang ke-15, pasal 14, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru? Nah, sebenarnya di dalam beberapa buku tafsiran dan di bahasa aslinya, ini berseru-seru bukan dia berteriak, Tuhan, Tuhan, bukan. Tapi dia sedang berdoa di dalam hati. Berdoa di dalam hati bagi Tuhan itu adalah berteriak. Karena berdoa di dalam hati dia sedang mengungkapkan bagaimana keraguannya, bagaimana kegelisahannya. Bagaimana dia sebagai seorang pemimpin yang sedang dihadapi dengan masalah yang begitu besar. Nggak bisa lagi kemana-mana. Di sini tidak mungkin dia harus menjauh, berdoa. Tidak mungkin, sedangkan keadaan lagi sedang sementara sulit. Tentara Mesir sudah mulai mendekat. Nah, di sini ketika dia berseru, dia berdoa di dalam hati, di dalam kerumunan mereka. Nah, kita lihat ketika itu Tuhan mau Musa memberhentikan doanya segera mungkin dan langsung bertindak. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi Tuhan bilang, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Pertama, katakanlah kepada orang Israel supaya dia berhenti segera. Langsung bertindak. Bertindak berarti mengatakan kepada bangsa Israel itu. Nah, kalau kita lihat dibilang mengatakan berangkatlah,
Ini adalah suatu kesempatan. Ini yang saya tekankan juga. Ini adalah sebuah kesempatan bahwa Tuhan mengizinkan mereka untuk melewati masalah ini. Tapi di sini juga ayat yang selanjutnya, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Kita perhatikan, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Ini adalah kalimat apa? Ini adalah kalimat perintah yang Tuhan berikan agar supaya Musa langsung mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Nah, kita lihat lagi, kembali ke dalam keadaan kejiwaan daripada bangsa Israel dan juga daripada Musa. Mereka sangatlah tidak stabil, penuh ketakutan. Maka di sini Tuhan menyatakan kepada Musa agar supaya dia segera bertindak. Enggak usah banyak banyak diam. Bergegaslah dan lakukanlah apa yang saya perintahkan kepadamu. Nah, ini yang Tuhan maksud. Nah, kita lihat lagi ayat yang ke-17. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Nah, sini kembali lagi Tuhan menjelaskan bahwa dia akan menyatakan apa atau kemuliaannya. Nah, di sini Bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di sini Tuhan kadang-kadang membuat kita mengalami persoalan, tapi dia juga enggak mau kita terus berada dalam persoalan. Dia mau kita segera bergegas, segera bertindak, segera melangkah. Jangan kita hanya diam. Dan juga dia mau poinnya atau fokusnya kita kepada perintahnya. Karena itu yang dia kehendaki. Dia mengizinkan kita ada di dalam masalah dan dia sudah menyediakan jalan keluar dan dia pasti akan menepati janjinya. Tapi dia mau kita turut kepada perintahnya. Nah, ini yang Musa lakukan. Dan apa yang kita lihat setelah Musa melakukan itu? 18, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah, saya lihat lagi ya. Pertama ada penekanan aku, yang ayat 17, aku akan menyatakan kemuliaanku. Satu. Kedua, akulah Tuhan, ayat 18, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Nah, coba kita lihat lagi. Kenapa Allah kita menekankan kalimat seperti ini? Aku akan menyatakan kemuliaanku. Ulang lagi, akulah Tuhan. Diulang lagi, aku memperlihatkan kemuliaanku. Berarti di sini sangatlah penting. Karena dia tahu keraguan-raguan yang sedang melanda bangsa ini. Maka dia menekankan, saya Tuhanmu, saya akan menunjukkan kuasaku. Jikalau engkau taat. Nah, di sini kalau kita lihat, Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kadang-kadang Tuhan memakai banyak hal, banyak cara untuk menegur kita. Bahkan juga dia kadang-kadang turun sendiri memperingati kita. Tapi kadang-kadang karena keraguan-raguan kita, karena ketidakpercayaan kita, kadang-kadang kita abaikan. Nah, kita belajar kepada bangsa Israel ini, kita belajar kepada kebenaran firman Tuhan ini, di mana kita harus segera bergegas meninggalkan masalah, melangkah agar supaya mendapatkan solusi-solusi yang ada. Sehingga juga ketika Tuhan sudah berjanji kepada kita untuk menyertai kita dan kita melangkah dan kita merasakan, kita merespon, tentunya kita diikuti dengan menataati perintahnya. Nah, di sini kita lihat judul tema yang saya berikan adalah Allah menunjukkan kuasanya. Nah, inilah sebuah poin yang sangat penting di dalam
Keluaran bahwa Allah menunjukkan kuasanya, maka di sini dia terus mengungkapkan, aku yang berkuasa, akulah Tuhan. Di sini berarti ada kalimat pengulangan, sangat serius berarti. Jadi bukan kalimat main-main. Tuhan kalau sudah ada penekanan 1, 2, 3 berarti sangatlah penting. Sama juga kita. Kalau Tuhan sudah tegur sekali, 2 kali, 3 kali nggak mau dengar-dengar, oh gawat ini. Jadi di sini kita lihat bagaimana Allah berkarya, Allah menyatakan kuasanya kepada bangsa Israel untuk meyakinkan kembali lagi bahwa mereka tidak salah, punya Allah. Nah di sini kalau kita lihat dalam perjalanan bangsa Israel melewati jalur laut yang sudah terbelah itu, dalam perjalanan banyak keraguan-raguan yang timbul. Banyak yang menoleh ke belakang, banyak yang melihat takutnya kita disusul, takutnya ini, takutnya itu. Bayangkan, sudah menikmati, sudah melihat, sudah merasakan kuasa daripada Tuhan, sudah melihat. Kalau kita lihat ya, kalau kita umpamakan laut di Tanjung Perak ya, Tanjung Perak terbelah 2 dan kita sedang berjalan di tengahnya. Sebenarnya kita kalau secara manusiawi, wow. Tapi ternyata ada beberapa di antara mereka masihlah ketakutan. Masih tidak percaya apa yang Tuhan katakan. Nah di sini kalau kita belajar dari apa yang dialami bangsa ini, wow, sangatlah banyak yang kita dapatkan. Kita melihat bagaimana bangsa ini yang masih tetap ragu-ragu kepada Allah mereka sendiri. Bahkan kepada hambanya juga mereka masih berseru-seru, masih tidak percaya, masih ragu dan lain-lain. Bagaimana dengan kita di saat ini? Apakah kita masih ragu sama pemimpin gereja kita? Apa kita masih ragu kepada Tuhan yang kita sembah? Mari mengkoreksi diri kita masing-masing. Mari kita juga belajar kepada bangsa ini apa yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Nah disinilah puncaknya bahwa Tuhan melakukan kuasanya dan memperlihatkan kemuliaannya kepada Firaun dan kepada bangsa Israel. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di depan mereka. Nah ini mereka menghalangi perjalanan tentara Mesir. Nah di sini kita melihat bukan main, Allah yang sangat mengasihi bangsa Israel sehingga dia mau melakukan segalanya agar supaya bangsa ini bisa diselamatkan. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantara angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Disinilah puncak di mana Tuhan menyatakan kuasanya. Dan di sini juga kita melihat bahwa sebuah peristiwa besar, peristiwa laut terberau menjadi titik balik dalam sejarah bangsa Israel. Bila sebelumnya mereka berada di bawah kuasa Mesir, saat itu mereka menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan menyingkirkan orang Mesir dari kehidupan mereka. Matinya tentara Mesir merupakan konfirmasi bahwa kelepasan mereka dari Mesir sungguh nyata. Di sini kita lihat bahwa Tuhan sungguh nyata menyertai mereka. Dan juga mereka merasa tertekan tadinya karena bangsa lain menindas mereka. Nah, jadi mereka sebagai bangsa yang ditindas tentunya tidaklah gampang. Bahkan kalau kita baca di pasal yang sebelumnya, mereka bilang mereka lebih rela menjadi budak daripada mereka harus meninggalkan. Karena mereka tahu ketika mereka meninggalkan Mesir ini, mereka tahu mereka akan dikejar. Mereka tahu pasukan Mesir ini sangat luar biasa lengkap senjatanya dan sungguh luar biasa sadis tindakannya. Maka mereka lebih memilih mereka tetap diam menjadi budak daripada mereka harus terbebaskan dari perbudakan. Nah ini yang terjadi di kita.
di umat-umat Kristen di dunia ini, kita lebih rela diperbudak oleh sesuatu dan lain hal daripada kita mau dilepaskan, dimenangkan dengan Bapa kita yang di surga. Amin. Amin. Jadi pilih mana? Kita jadi budak atau kita terlepas dari perbudakan tapi kita menjadi pengikut Kristus. Amin. Nah, mari kita belajar kepada bangsa Israel ini. Sangat sayang. Mereka hanya mau menjadi budak. Mereka tidak berani untuk melangkah. Maka Tuhan terus memberikan mereka keyakinan lewat Musa agar supaya bangsa ini yang sudah dipilih Tuhan bisa terlepas dari perbudakan. Sehingga Tuhan menyertai mereka dan akhirnya mereka bisa menyeberangi sungai itu dan Tuhan menyatakan kuasanya. Nah, kita lihat lagi, Allah mendengar seruan mereka, Allah mengetahui ketakutan yang dialami Musa sebagai seorang pemimpin. Allah melihat dan memperhatikan bahwa Allah juga menunjukkan kuasanya di tengah krisis yang sedang mereka hadapi. Nah, tujuannya supaya Allah melakukan ini, supaya benar-benar meyakinkan bahwa dialah Allah. Bahwa dialah Allah yang terus menyertai mereka. Supaya mereka sebagai bangsa Israel bisa kembali pulih. Nah, kita melihat banyak hal yang terus membelenggu kita di dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Kita melihat sebuah contoh di dalam Alkitab yang kita baca di dalam Keluaran pasal 14 ini. Kalau kita juga melihat kitab-kitab yang lain, saya agak menarik sedikit kepada perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Kadang-kadang kita mengabaikannya. Kadang-kadang kita tidak memperdulikannya. Kadang-kadang kita hanya mau fokus kepada ujungnya atau endingnya. Tapi kita tidak fokus kepada apa yang Tuhan kehendaki. Nah, kalau kita melihat dari beberapa tokoh Alkitab, banyak sekali yang Tuhan menguji. Apakah kita hanya fokus kepada endingnya atau hasilnya, atau kita fokus kepada perintahnya. Maka di sini bangsa Israel banyak sekali diberikan pembelajaran kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Banyak juga yang tidak taat. Apa yang terjadi dalam perjalanan mereka? Harusnya 40 hari tapi jadi 40 tahun. Karena mereka tidak taat. Mereka menginginkan sesuatu. Mereka menginginkan kejadian yang besar. Sesuatu yang besar. Tapi mereka tidak kembali taat kepada perintahnya dulu. Maka di sini kita melihat Tuhan menegur. Tuhan berfirman kepada Musa agar supaya dia segera bergegas melangkah dan tentunya diikuti dengan kalimat perintah. Angkatlah tongkatmu. Lakukanlah tugas yang saya berikan. Maka ketika kita melakukan tugas kita, melakukan perintah dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, maka yang pasti semuanya itu akan selalu diberkati. Akan selalu Tuhan kehendaki. Karena kita mengikuti perintahnya. Beda kalau kita mengikuti perintah-perintah yang lain. Dari orang lain. Nah, itu berbeda. Tapi ketika kita mengikuti perintah yang Tuhan berikan kepada kita, maka Allah menyatakan kuasanya. Amin. Amin. Maka kalau kita pengen merasakan kuasa Allah, ya kita lakukan perintahnya. Kita taat kepadanya. Kita setia kepadanya. Maka kita menikmati janjinya. Allah kita tidak pernah mengingkar janji. Tapi kitalah yang seringkali mengingkar janji kita kepada dia. Koreksi bagi kita semua. Berapa kali kita mengingkari janji kita pada Tuhan? Kalau saya dulu banyak sekali. Dengan kehidupan saya yang dulu yang sangat kotor. Sangat tidak layak di hadapan Tuhan. Banyak sekali saya mengkhianati Tuhan. Bahkan sering sekali berjanji sama Tuhan tapi tidak pernah mengingkari. Tapi satu hal yang saya petik. Bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Amin. Hari ini dan seterusnya saya merasakan janjinya sungguh luar biasa.
Maka hari ini kalau kita ada atau saya pun dipakai Tuhan, itu karena janji-janjinya. Karena kita mau taat dan setia. Kehidupan kita yang dulu hancur, kehidupan kita yang dulu tidak layak, tapi dilayakannya, dipulihkannya, dibersihkannya sehingga kita sesuai dengan janji-janji yang Dia berikan. Maka kita butuh ketaatan di sini. Kita belajar banyak pada bangsa Israel. Kita melihat bagaimana jatuh bangunnya bangsa ini. Kita melihat bagaimana Allah menyatakan kuasanya kepada bangsa ini. Kita melihat juga belajar kepada Musa yang menjadi pemimpin yang penuh dengan kesabaran. Yang kita lihat juga dia penuh juga kekhawatiran. Ternyata seorang pemimpin yang kita lihat begitu besar, belum tentu juga dia kuat ketika menghadapi masalah. Tapi satu hal yang kita petik di dalam Keluaran ini, kita petik pada Musa sendiri, bahwa dia tegar, bahwa dia tetap berpegang kepada perintah Tuhan. Sekalipun dia khawatir, sekalipun dia lagi rasa yang sepertinya mendesak karena desakan-desakan dari umat yang dia pimpin, dari keraguan-raguan, bahkan diri dia sendiri pun ketakutan karena tentara Mesir sudah semakin dekat, tapi dia tetap tenang. Dia diam berdoa. Dia berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan memerintahkan dia agar supaya membelah laut itu. Jadi kalau kita lihat apa? Tuhan tetap menyediakan jalan. Tapi kadang-kadang di saat kita mentok kiri dan kanan, belakang gak bisa, depan gak bisa, kadang-kadang kita hanya berdiam. Kita tidak ambil tindakan. Kadang-kadang kita berdoa, tapi kebanyakan berdoa. Tidak melangkah. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Setelah kita berdoa, mari kita melakukan. Inilah yang Tuhan mau kepada Musa di saat itu. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah tahu bagaimana Allah menyatakan kuasanya, bagaimana Allah melakukan apa yang harus Dia lakukan. Maka di dalam keadaan kita, saya tarik kepada keadaan kita yang hari ini sedang mengalami juga desakan-desakan secara ekonomi, secara apapun akibat COVID-19 ini. Mari kita berdoa, mari kita berseru kepada Allah. Tapi juga mari kita bergegas melakukan perintahnya. Kalau contoh pemerintah memberikan kita aturan protokol, ya kita ikuti peraturan dari pemerintah. Tapi juga Tuhan memberikan aturan tersendiri. Taat, setia, hidup kudus di hadapanku. Maka kita ikuti perintahnya. Dengan tertatih, dengan ketidakmampuan kita terus melangkah dan melangkah. Lebih baik mana? Ketika kita ada masalah, kita hanya diam atau kita melangkah 1 senti saja. Itu yang dinamakan progres. Ada kemajuan. Daripada kita hanya diam. Yang lain udah jauh meninggalkan kita. Kita masih hanya diam di tempat. Tidak melakukan apa-apa. Apakah masalah yang kita alami? Apakah masalah yang kita hadapi hari ini membuat kita tidak mampu untuk melangkah? Terus jadi pertanyaan. Guna apa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita? Maka kalau Tuhan ada dalam kehidupan kita, kita fungsikan. Kita bangkitkan roh kita. Kita bangkitkan iman kita. Supaya kita yakin, tegas bahwa saya benar-benar yakin, percaya Bapa kita yang di surga, Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka ketika kita meyakini ini, kita bisa melangkah dari persoalan. Tentunya dengan cara Tuhan masing-masing. Ada yang langsung, ada yang diproses, ada yang mundur, ada yang melangkah lagi, jatuh lagi, semuanya itu adalah proses Tuhan. Tapi satu hal yang Tuhan lihat adalah hati kita. Di mana kita mau, Dia akan menolong. Maka seperti kita lihat Musa, dia berseru-seru sebenarnya dia lagi diam dalam hati. Maka di situ menunjukkan bahwa Tuhan tahu apa yang dia sedang doakan. Nah, sebagai penutup, jadi Allah pasti mendengar seruan doa kita. Allah menepis semua keraguan dan ketakutan yang sedang kita alami. Allah memperhatikan kita.
Allah menolong kita dalam keadaan apapun. Tapi satu hal, mari kita kembali kepada ketaatan kepada perintah dan firman-Nya. Jadi di dalam ketaatan kita pasti akan diproses dan pasti kita akan menikmati apa? Kata Paulus bilang, berlari-lari menggapai tujuan agar supaya mendapatkan hadiah. Hadiah itu apa? Kehidupan yang kekal. Hidup di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah surga. Nah, itulah fokus kita sebagai orang yang percaya. Apapun kategori kita, apapun latar belakang kita, semua kita akan mengakhiri masa kita di dunia ini. Dan kita akan ketemu dengan Allah Bapa kalau kita hidup kudus. Tapi kalau kita memilih hidup yang tidak baik, maka kita ada di sampingnya. Ada di daerah yang sangat panas. Pilihan kita cuma dua. Pilih yang mana? Amin kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Kami sudah diberikan kesempatan menikmati, mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk koreksi yang Kau berikan lewat firman Tuhan. Biarkanlah firman Tuhan ini bisa mengubah mindset kami, mengubah hati kami. Yang dulu mungkin kami tidak percaya, yang dulu mungkin kami tidak bergegas, yang dulu mungkin kami hanya berdiam diri, hanya terus berdoa tanpa bekerja. Mulai hari ini Tuhan, kebenaran firman Tuhan-Mu telah mengubah hidup kami, mengubah mindset kami. Maka hari ini kami mau kembali lagi kepadamu. Taat kepada kebenaran firman Tuhan. Kami mau taat kepada perintah Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ketika kami taat dan setia kepadamu, maka kami akan menikmati janji-janji yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga kami yang sudah mendengar semua kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarkanlah ini tertanam dan bisa kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Biarkanlah juga kami menjadi dampak, menjadi berkat dimanapun kami ditempatkan. Dan juga Tuhan kami berdoa bagi bangsa kami, terkhususnya kota Surabaya Tuhan. Dalam keadaan COVID-19 ini Tuhan, Kau pulihkan bangsa kami, Kau pulihkan kota kami ya Tuhan. Pulihkan juga kami, saudara-saudara kami, di mana saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit COVID, Kau pulihkan, Kau sembuhkan. Bahkan juga saudara-saudara seiman kami yang menjadi relawan, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Jangan pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Koreksi setiap kami, perbarui hati kami. Izinkan kami hidup berdampingan dengan Engkau. Izinkan kami menjadi saksi-saksi Kristus sampai ke ujung dunia. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Segala kemuliaan kami berikan kepadamu, kami kembalikan kepadamu ya Bapa. Kau pakai kami semua di tempat ini menjadi saksi-Mu, menjadi surat yang terbuka. Bahkan jemaat di tempat ini, Gereja Kalam Kudus, Kemayoran, Surabaya, Engkau pakai menjadi alat-Mu. Biarkan gereja ini, jemaat ini menjadi saksi Kristus yang sangat luar biasa diberkati. Sehingga banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang menikmati kasih daripada Kristus sendiri. Berkati Bapak Gembala, berkati seluruh jajaran yang berada di GKK Kemayoran, Surabaya, berkati kami semua dan kami menutup doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kepada Tuhan yang telah menunjukkan kuasa-Nya kepada setiap kita, mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Dia. Bapak Ibu saudari dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank gereja kita ataupun dimasukkan di dalam amplop yang nantinya akan diserahkan ke gereja. Mari jemaat yang terkasih, kita patut bersyukur bahwa kita mempunyai Tuhan Yesus yang berkuasa. Kuasa-Nya yang penuh kemenangan akan senantiasa dicurahkan buat setiap kita yang percaya kepada Dia. Sungguh, Dia terhebat. Dia terbesar buat setiap kita. Yesusku dahsyat. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat berlimpah.
bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Oh, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbaru kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Amin. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbaru kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbaru kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar, terhebat, terbesar bagiku. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang mengucap syukur akan segala berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus kepada setiap kami. Kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Sucikan dan berkati persembahan kami ini. Besar ataupun kecil persembahan yang telah kami berikan, kiranya bisa berguna untuk pelebaran kerajaan surga-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Dan biarlah kami terus belajar untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu saja ya Tuhan. Inilah doa syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita dengan memberikan segala pujian hormat kita kembalikan hanya kepada Dia. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber Ya, mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bangkit berdiri dan kita menerima berkat dari surgawi. Kita arahkan hati kita kepada Bapa kita yang di surga dan terimalah berkat. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan kasih mesra dari Tuhan Yesus Kristus lewat persekutuan dengan Roh Kudus
memberkati kami, melindungi kami, menyertai kami sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam satu nama yang berkuasa di muka bumi ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kebaktian selesai. Jemaat dipersilakan duduk. Silakan mengambil saat teduh.